Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, apa kabar sahabat podcast? Hari ini kita lepas sejenak dengan dunia politik ya. Kita menghadirkan narasumber yang salah satu YouTuber di Sorong yang cukup sudah banyak pendukungnya, subscribe-nya sudah sampai 200.000 kan main. Makanya kami mengundang beliau untuk kita cerita-cerita pengalamannya seperti apa. Sahabat podcast, mari kita simak langsung dengan beliau, namanya Pak Ajib Nariman. Pak Ajib Nariman ini tentunya tidak asing kalau untuk di dunia yang sudah orang lama di Sorong seperti pertiketan, dan sekarang beliau khusus segmennya itu di ikan. Kita simak yuk perbincangan Radar Sorong Podcast dengan Pak Ajib. Apa kabar Pak Ajib? Alhamdulillah baik. Ya, yang pertama saya mau ucapkan terima kasih sudah diundang di Radar Sorong Podcast. Iya. Terima kasih banyak Mbak Ros. Iya. Kita sudah pernah ketemu terakhir Mbak Ros ya? Iya. Di mana kemarin ya? Di sebuah acara. Sebuah acara yang luar biasa. Ada Jawa Timurnya gitu. Tapi waktu itu Pak Ajib sebagai pengusaha ya di situ ya. Tapi iya. hari ini kita mau ngomong tentang kegiatan Pak Ajib sebagai YouTuber ya, karena kita juga ini masih taraf belajar. Radar Sorong Podcast kita baru 6 bulan ya. Sama. Masih baru sekali. Makanya ingin berguru dengan Pak Ajib. Pak Ajib, memulai dari nol sebagai YouTuber itu bisa diceritakan sedikit nggak bagaimana pengalaman Pak Ajib sendiri? Oke. Awalnya. Oke, yang pertama tadi sudah ya. Saya mau ucapkan terima kasih sudah diundang di rapot ini. Dan para penonton rapot di mana saja Anda berada, terima kasih sudah ngeklik atau mencet ya tombol silahkan tonton. Silahkan tonton. Semua berawal dari yang sudah kita alami bersama, yaitu pandemi ya. Jadi pada saat pandemi itu nyaris tidak ada kegiatan, jadi saya membuat channel YouTube. Sebenarnya sudah ada akun YouTube sudah ada, tapi membuat video belum pernah. Berarti mulai tahun 2020 ya? 2020 ya. 2020. Okay. Seperti itu. Ya seperti biasa buat video, kemudian upload ke YouTube. Inspirasinya dari mana pertama? Kan Pak Ajib ini kalau saya ngamatin ya, dia punya video-videonya khusus ini potong ikan tuna. Kenapa memilih ini khusus potong ikan, bukan yang lainnya? Seperti itu Pak Ajib. Ya begini ya, YouTube awalnya kita hanya upload saja, kita pasti mengharapkan kok nggak ditonton ya. Waktu itu video pertama itu saya itu tentang panen melon. Oh, panen melon. Panen melon, ya. Kalau sempat nonton ya, panen melon, tapi sedikit yang nonton. Saya coba lagi dengan makan bakso. Ternyata saya bukan artis, saudara-saudara. Tidak ada yang mengenal saya. Berarti harus ini ya, harus kita artis. Harus artis supaya dikenal. Jadi seperti itu. Yang kuliner itu kan? Iya, saya coba kuliner. Tidak ada yang nonton. Ya artinya gini, nonton tidak sebanyak yang diharapkan. Karena kalau kita mau jadi seorang memang fokus di YouTube, di YouTuber, menjadi seorang YouTuber yang mendapatkan penghasilan dari YouTube, ada syaratnya Mbak. Syaratnya itu 1.000 subscriber sama 4.000 jam tayang, ya kan, itu seperti itu. Semua orang mungkin tahu. Nah waktu itu subscribernya belum 100, baru sekitar 15, itu pun teman-teman saya dan 4 handphone saya. Jadi sedikit ya, mulai kenalan dengan orang. Ya tolong subscribe ya. Saya isi bensin, Mas aku punya YouTube channel Mas, namanya Ajib Nariman, nanti di subscribe ya. Oh ya yang ini iya nanti saya subscribe nanti. Ya saya tidak tahu dia subscribe atau tidak. Jadi ketemu penjual sayur saya sampaikan, ketemu saya beli rokok saya sampaikan subscribe. Lama-lama ya dalam waktu 1 bulan bisa dapat 30 subscriber, jadi lumayan lah. Jadi waktu itu tayangannya belum segmented ya, masih gado-gado. Jadi begini, selama menjadi YouTuber kan biasanya kita harus belajar. Jangan hanya waduh kok nggak ada yang nonton, subscriber saya kok sedikit, gitu. Kan kita belajarnya di mana? Di YouTube sama orang-orang yang baik.
orang-orang yang mau mengajarkan bagaimana ber-YouTube. Di kesempatan kali ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada sahabat saya, Bang Nizam Tahar dan juga Bang Afri Sorong. Itu yang mengajarkan saya bagaimana ber-YouTube. Iya. Nah, seperti itu. Orang-orang yang punya Orang-orang jam yang terbang sudah tinggi. memang jam terbangnya sudah tinggi. Ini orang Sorong semua. Iya, ya. Ya, saya belajar di situ dan juga belajar di YouTube sendiri. Itu seperti itu. Nah, pada saat masih sekitar puluhan gitu kan. Yes. Saat kapan Pak Haji punya video itu langsung melesat gitu dia punya subscribernya? Jadi di bulan ke-8. Bulan ke-8. Bulan ke-8. Lama juga ya? Iya. Ini kita sudah 6 bulan. Bulan ke-8 Iya. sudah mencapai 1.000 subscriber, sudah mencapai 4.000 jam tayang. Oh gitu. Iya. Itu apa yang membuat begitu melesat langsung? Saya nggak lihat statistiknya sih, asal buat saja, kemudian buat sambil memasarkan diri sendiri. Tolong subscribe saya ya, tolong tonton ya. Walaupun penontonnya juga tidak sesuai dengan prediksi saya. Tidak. Tapi tidak ada yang misalnya satu tontonan, misalnya satu video ini kita mengupload terus tiba-tiba dia penontonnya langsung viral gitu. Tidak ada. Tidak ada ya? Tidak ada. Tidak ada. Jadi dia pelan ya? Pelan. Iya. Pelan. Sebenarnya gini Mbak, kalau saya pelajari di YouTube itu ada yang cepat, ada yang pelan, gitu. Ada yang baru 1 bulan langsung bisa ini. Iya. Gitu. Itu ditentukan dari apanya? Karena waktu itu saya belum tahu caranya. Caranya nih kita mau tahu nih resepnya Pak Haji. Karena saya belum tahu caranya, ya kan? Caranya kenapa? Karena saya buat satu channel 1 bulan langsung. Sudah 1 bulan channel saya itu sudah 1.000 subscriber, sudah 4.000 jam tayang. Karena sudah tahu caranya bagaimana membuat channel. Oh, berarti Pak Haji punya yang tadinya yang lambat itu terus berganti lagi gitu maksudnya channelnya? Enggak, channelnya jadi gini. Awalnya kan gini. Yang tadi kan katanya agak lambat gitu kan. Nah, kemudian ada yang belum 1 bulan sudah. Itu setelah 2 tahun. Oh, setelah 2 tahun berjalan bagus, saya buat channel baru lagi. Itu seperti itu. Kan udah tahu nih, sudah diajari, sudah tahu ilmunya nih, udah tahu caranya kan. Bikin baru nih, tes. Ternyata sebulan berhasil. Terus begitu. Yang kedua itu yang maksud saya yang berhasil. Iya, yang kedua yang berhasil karena jalannya udah tahu. Itu pun sebenarnya YouTube itu bisa dipelajari dan juga namanya rezeki, bisa saja memang rezekinya bagus, ya kan begitu kan? Iya kan? Tapi bisa dipelajari. Itu seperti itu. Nah, pada saat yang channel kedua itu perubahannya apa Pak Haji? Artinya bahwa yang pertama kan lambat nih, yang kedua udah langsung melesat gitu. Itu apa? Apakah yang tadi segmentednya atau ada yang? Saya memakai cara-cara di akhir channel pertama. Akhir periode channel pertama sebelum saya buat channel baru. Ini selama sekian tahun, selama sekian bulan. Ternyata begini. Saya buat channel baru, saya pakai yang ilmu itu berhasil. Seperti itu. Iya. Jadi begini Pak, awalnya kan saya nggak punya sesuatu yang bisa saya tampilkan. Wajah biasa-biasa saja, suara biasa-biasa saja, ya kan? Kemudian kemampuan saya apa? Saya nggak mampu apa-apa. Saya hanya bisa buat video. Makanya saya membutuhkan orang lain untuk membantu saya untuk membuat video. Tentunya saya sangat berterima kasih kepada orang-orang yang membantu membuat saya video. Gitu seperti itu. Seperti talent-talent saat ini sangat. Itu seperti itu. Jadi kalau cerita pengalaman pertama ya saya ambil video apa saja. Mau ada bakso, ada es buah, saya shoot saja, saya minta izin, Pak saya bisa nggak buat konten? Oh bisa mas, kasih tahu ini alamatnya di sini, saya sampaikan semuanya. Gitu. Tapi ya namanya tes kan. Ya. Itu yang memang artinya ya gado-gado itu yang memang jadi pelajaran bahwa ternyata penonton pengen sesuatu yang beda gitu. Kalau kadang-kadang mungkin sudah banyak gitu mungkin ya. Gitu ya. Untuk yang YouTuber baru, kalau Anda belum bisa mencari satu niche yang memang sesuai dengan Anda,
Coba saja seperti saya, gado-gado. Nah, nanti dari periode 5 bulan, Anda lihat mana yang paling ramai penontonnya, ya di situ. Kuncinya bisa di situ Itu kelihatan ya. seperti itu, ya. Oh, dan biarnya bisa. Oh, ternyata ini yang diinginkan Iya, penonton gitu ya. betul. Berarti gini Pak Ajib, waktu itu yang pertama kedua itu artinya tidak ada kata menyerah ya. Artinya bahwa ini kan aduh lambat sekali, aduh saya capek malas Betul. gitu. Makanya kalau mau fokus di YouTube, ya kan, yang pertama Anda harus bersabar. Yang kedua, Anda siapkan uang untuk anak istri selama 1 tahun, karena belum tentu 1 tahun berhasil, ya kan? Ya, biaya hidup juga setiap hari Anda harus siapkan. Kalau tidak, ya sudah stop, nggak usah jadi YouTuber. Iya, artinya gini, orang jadi YouTuber itu tahap-tahap awal memang tidak bisa langsung bersandar sama YouTuber, harus ada punya pekerjaan utama lah gitu, bisa sebagai sampingan dulu gitu kali ya. Makanya kalau mau jadi sampingan, ya kamu terima aja uang sampingan. Begitu? Iya. Oh. Iya kan? Jadi jangan mengharapkan uang besar dong. Oh, kalau sampingan. Kalau sampingan, Oh. itu seperti itu. Berarti memang harus diseriusin ya gitu. Betul. Ya? Kalau mau serius di YouTube, ya kamu harus serius. Makanya saya bilang tadi kan, kalau kamu mau serius di YouTube, kamu harus siapkan modal dulu selama 1,5 tahun untuk biaya anak istri, ya kan? Betul kan tidak? Atau kalau Anda memang punya tabungan, aman. Iya. Kalau tidak ada, penghasilan dari mana? Jadi tahun berapa nih Pak Ajib mulai melesat dia punya ini tayangan videonya? Tahun 2020 tadi belum ya? 2021 ya? Iya. Tahun ya? Gitu. Bukan main. 2021 sampai jalan sampai sekarang. Sampai sekarang gitu. 2022, alhamdulillah. 2023 ini baru masuk tahun ketiga. Oh, sudah tahun ketiga ya. Nah, itu inspirasinya dari mana gitu? Yang langsung saya lihat di ikan tuna gitu, cara potong ikan tuna di pasar apa? Pasar ikan Jembatan Puri gitu. Ini inspirasi mana? Saya mau ngambil ikan tuna aja gitu. Apa karena di sana terlihat begitu banyak ikan tuna atau bagaimana Pak? Oh, ini jawabannya. Banyak nih jawabannya nih. Iya, nggak apa-apa dicerita biar kita tahu. Oh, ternyata bisa jadi inspirasi. Oh ya, kita juga harus seperti itu. Oke. Okay. Jadi gini, ini jawaban normatif aja ya. Normatif aja ya. Jadi ikan bukan hanya ikan tuna, ikan itu kan universal Mbak. Iya. Semua orang makan ikan, ya kan? Mungkin ada beberapa yang vegetarian mungkin tidak makan ikan, tapi pasti makan deh. Ada mungkin vegetarian yang makan ikan tapi ikan tertentu tidak. Iya. Tapi tetap makan ikan kan? Jadi bisa dikatakan ikan itu universal. Iya. Bisa dimakan oleh semua orang. Oleh karena itu, kalau kita buat konten ikan bisa ditonton oleh semua orang kan? Iya. Mulai dari anak-anak, dewasa, remaja, orang tua, semua nonton. Itu seperti itu. Jadi sekarang Pak Ajib memang fokus untuk pemotongan ikan tuna itu ya? Iya. Tidak melirik yang lain lagi? Jadi begini, seorang YouTuber itu harus jeli. Iya. Dia harus test the water, tes dulu. Ikan ini berapa penontonnya, ikan ini berapa penontonnya, ikan ini berapa penontonnya. survei dulu. Ya, jawabannya itu. Oh, gitu ya. Nah, untuk memvideokan kakak-kakak doran di pasar Jembatan Puri itu, mereka biasanya ada yang nolak enggak? Artinya, bagaimana mekanismenya Pak Ajib? Bayar mereka kah atau bagaimana? Alhamdulillah. Jadi begini, saya mohon maaf ini mungkin sebelum saya di pasar ikan itu sudah ada yang membuat video tentang ikan, ya toh. Tapi mungkin dia tidak fokus di ikan itu. Mungkin waktu itu dia masih gaduh-gaduh. Masih kesana kemari. Ya, sama halnya seperti saya waktu itu gaduh-gaduh. Sekali waktu saya dapat kesempatan ke pasar ikan, saya belanja ikan, saya ngantarkan orang belanja ikan, terus kemudian saya minta izin kepada kakak dorang, kakak di sana, Om saya bisa bikin video, bisa bikin aja bikin. Untuk apa? Untuk YouTube. YouTube nama siapa? Saya Ajib Nariman. Oh bisa. Saya bikin. Nah sampai yang saya ceritakan tadi kan, yang paling banyak mana? Ikan. Besoknya saya kesana lagi. Pertama itu awal seminggu sekali, kemudian seminggu 2 kali, seminggu 3 kali, sampai akhirnya tiap hari. Iya ya. Tapi dengan orang yang berbeda kan? Ya sama lihat sendiri di video saya. Memangnya satu orang. Jadi hubungan baik, ya toh.
Jadi semua kan berawal dari relationship kan, Iya. hubungan baik, kita hubungan baik dari pertama kali masih melantai. Jadi kalau sahabat-sahabat rapot yang ada di kota Sorong Raya ini, kalau ingin melihat pasar ikan Jembatan Puri waktu masih pertama kali, belum ada seperti sekarang, tonton Ajib Nariman. Ajib Nariman kita bisa melihat. Ini video-video awal itu Iya. pasar Masih asli. masih asli. Oh iya. Iya. Itu berarti tahun 2021. 2020. 20 itu mulai ya. Oh, Itu asli. pasar masih melantai. Saya berkreasi di membuat video. Aslinya saya nggak bisa buat video. Cuma saya belajar di YouTube bagaimana cara membuat video yang bagus. Video itu kan satu ada gambarnya, Iya. kedua ada suaranya, Iya. ketiga informatif kan. Iya. Nah, keempat itu ada ada gimmick-gimmick atau tambahan-tambahan supaya terlihat lebih menarik. Sebenarnya itu yang saya pelajari dari YouTube. Ya minimal saya memenuhi unsur itu. Tapi yang untuk teknis semua pembuatannya dibantu ada timnya atau Pak Ajib sendiri? Saya sendiri. Sendiri ya Pak Ajib ya? Alhamdulillah jadi Otodidak berarti ya? otodidak. Oto dan didak. Ya, otodidak. Iya kadang gini, ada banyak orang yang pengen jadi YouTuber tapi dia tidak ahli di teknisnya gitu, bagaimana mengedit videonya, terus tentang suaranya itu yang akhirnya membuat ini. Jadi harus belajar di ini ya. Jadi ya semua harus belajar, semua harus belajar. Saya juga nggak tahu dulu seperti itu bisa sampai seperti sekarang tuh ya karena belajar. Gitu. Kalau orang bilang saya berhasil sekarang, bagi saya enggak lah. Itu adalah hasil dari konsistensi saja. Gitu. Ada nggak pengalaman yang paling berkesan? Saya anggap semua pengalaman berkesan bagi saya. Yang paling berkesan? Yang paling berkesan itu gini. Paling berkesan ini ikan tuna besar. Iya. Saya ikut bantu angkat. Iya kan, saya bantu angkat. Sampai berapa kilo itu? Itu kalau nggak salah 46 kilo. 46 kilo saya ikut bantu angkat. Jadi pada saat pasti potong pertama darahnya langsung ke wajah saya. Itu saya senang sekali. Itu kelihatan di video? Enggak, kan saya di belakang layar. Di belakang layar. Kan terus kalau saya kencang siapa yang pegang? Iya, benar. Yang pegang. Terus akhirnya karena muncrat nggak jadi videonya. Tetap jadi jalan aja ya, tetap jalan. Itu ingat saya itu. Senang sekali. Jadi kebanyakan orang kan maunya sukanya yang bersih-bersih gitu ya kan, maaf-maafnya bersih-bersih yang wangi-wangi. Nah pas saya dapatnya itu yang mengasihkan itu yang di tempat yang wangi sekali dan bersih sekali di pasar ikan. Ya. Pak Haji sekarang tiap hari ke pasar Jembatan Puri? Insya Allah tiap hari. Jadi saya usahakan setiap hari ke pasar ikan. Kalaupun enggak berarti ya mungkin ada kegiatan lain. Sudah tidak asing lagi berarti orang-orang dia. Jadi orang di alhamdulillah penjual ikan situ ya. Ujung ke ujung mungkin sudah kenal saya semua. Mungkin ya. Karena saya nggak mau sombong. Saya takut bilang kenal semua ternyata ya Haji itu yang mana? Kan so malu. Pernah ini subscriber saya kan sudah 1.000 nih. Sudah 100.000 nih. 100.000. Saya berpikir semua orang kenal saya. Ternyata tidak. Iya, ternyata tidak semua orang mengenal saya. Jadi ya memang di atas langit masih ada langit, jangan menyombongkan diri. Saya berpikiran dalam hati, oh banyak nih yang kenal saya nih. Ternyata saya pergi ke kafe, cuma 2 orang yang kenal saya. Nah, dalam membangun hubungan baik dengan masyarakat yang ada di situ, biasanya Pak Ajib ada apa, ngopi-ngopi kah atau apakah kasih orang rokok atau seperti apa di situ biasanya? Itu. Relationship. Ya, sebenarnya saya malu untuk menyampaikan sih sebenarnya karena itu kan kalau tangan kanan memberi kiri strategi itu seperti itu ya. Pasti bisa lancar terus ya. Iya, itu seperti itu. Saya membuat celemek itu ada sekitar 4 lusin. 4 lusin itu celemek itu. Artinya tidak kosong dong. Ya. Saya kasih celemek, kemudian baju ala kadarnya lah, baju yang saya sablon. Saya bagi juga 3 lusin. Saya masih tetap bagi buat semuanya. Kalau pas dapat rezeki banyak, ya alhamdulillah kita bisa bikin 1 lusin kita bagi. Artinya kan di dunia ini kata orang tidak ada yang gratis. Tidak ada ya. yang gratis. Kita mengambil video shoot ya untuk rekan kita harus bagi juga dong sama mereka gitu ya. Kalau makan, minum, ngopi, ngerokok itu kan ya nggak usah biasa lah itu ya. Itu seperti itu. Ya pasti ada kepedulian ya. Tapi awalnya memang main-main. Awalnya memang main-main lah, artinya kita tapi lama-lama kan pastinya saya dapat sesuatu nih dari Anda.
Masakan saya nggak kasih ke Anda. Tuh. Betul. Saya mau memberikan uang kepada Anda tidak mungkin karena Anda punya uang lebih banyak dari saya. Betul. Ya kan? Lebih banyak dari saya uangnya. Jadi apa ya kira-kira sebulan sekali saya dapat AdSense, mungkin saya bisa nabung untuk beli celme atau beli baju kaos atau beli Iya. parang. Oh, parang yang mereka butuhkan ya. Ya, yang mereka butuhkan seperti itu. Wah, kalau Pak Ajib caleg nggak ini pemilu 2024? Alhamdulillah, terima kasih. Iya ya. Tidak. Kalau saya kalau Pak Ajib caleg di situ sudah jadi basisnya sebenarnya di situ ya, semua Ya. saya udah kenal Pak Ajib. Saya masih kecil tidak mampu mengcover semuanya yang saya sampaikan tadi. Jadi kalau ada rezeki bagus AdSense saya baru bisa bagi. Kalau saya mau jadi caleg, saya tidak mampu. Iya, saya pernah punya pengalaman juga. Atau kali ini saya video gitu. Mereka marah. Stop, yang udah itu. Aduh, langsung saya tutup. Jadi Seperti itu ya. ini semua itu komunikasi, Mbak. Komunikasi. Ya, Iya. dong. Orang saya juga pada saat membuat video pun saya izin kepada yang punya ikan. Saya izin kepada yang punya ikan, kemudian saya izin kepada yang punya tempat, dan terutama izin kepada yang potong ikan. Iya. Yaitu yang potong. Om, saya bisa bikin. Oh, bisa. Iya. Terus yang punya tempat bisa. Yang penting jangan tutupi ikan saya yang jualan saya. Ya toh. Kemudian kepada yang punya ikan, Bu, saya bisa bikin atau Pak saya bisa bikin. Silakan Mas. Iya. Bilang warung saya warung ini ya Mas ya. Oh, bisa. Ya, artinya kalau untuk tayangan satu tempat gitu dan lalu bekerja itu kan memang harus izin. Tapi kalau ada insidental gitu kita lewat sambil biasanya kadang juga tidak terima, langsung pengen jangan di video kan nggak mau gitu seperti itu ya. Itu. Makanya iya betul Mbak. Jadi kalau sekarang itu sangat sensitif orang. Iya. Sangat sensitif. Pernah saya buat video sudah setengah jadi, yang punya ikan tidak mau divideokan. Oh, iya. Jadi alasannya apa? Ya saya nggak boleh tahu dong alasannya apa ya. Saya kasih mati. Iya. Sudah, Bu, ini saya hapus ya Bu ya. Saya nggak upload sama sekali, saya hapus. Yang potong ikan, bahwa Mas jangan dihapus ke. Mohon maaf, ini tidak diizinkan. Iya. Kalau diizinkan aman-aman saja. Iya, betul. Dan alhamdulillah sekarang itu kalau teman-teman mau potong info ke saya. Oh iya kan? Iya, mereka malah yang kasih ini iya. apa? Mas Ajib, ini sedikit lagi jam 9 ada yang datang bawa uang untuk potong ikan. Nanti Mas Ajib posisi di mana kasih tahu nanti saya datang panggil. Kan mereka juga jadi terkenal ya. Ya, tayangnya. Bukan saya yang buat terkenal, yang membuat terkenal mereka sendiri. Iya. Saya hanya media saja, media untuk membuat pasar ikan menjadi bagus seperti sekarang. Pasar pemotong ikan semakin bersih, semakin rapi, kemudian selalu menjaga kebersihan. Mohon maaf nih, sekarang sudah lebih bagus, lebih bersih, potongannya lebih bagus. Kemudian informatif sekarang, lebih informatif kepada para calon pembeli, ya kan. Terus pasar sekarang sudah dibangun bagus, ya kan. Alhamdulillah, tertata bagus. Tertata bagus ya. Nah Pak Ajib itu kan mereka sistem potong itu kantunnya yang besar-besar kantunnya itu ada perbedaan kan masing-masing pemotong itu untuk secara teknisnya kan kalau lihatnya sepintas kan sama semua tek sudah selesai kan. Nah apanya yang menarik gitu Pak Ajib tiap hari shoot gitu kan sama. Ini dia. Ini yang kita bicarakan tadi kan. Oh, seperti itu. Jadi kalau mau jadi seorang YouTuber dan menginginkan penonton banyak, kita harus pelajari juga analitik kita sendiri. Yang nonton penonton kita itu dari negara mana saja kan muncul nih analitiknya. Dari negara mana saja. Penonton Ajib Nariman itu orang Indonesia itu sedikit, cuma 20%. 20% dari total yang punya handphone yang ada di Indonesia. Total pengguna YouTube yang ada di Indonesia hanya 20% nonton YouTube channel. Dari total jumlah penonton saya hanya 20%. 80%-nya orang luar. Nomor 1 India, kemudian ada Brasil, Amerika, Eropa. Berarti segmennya sudah keluar ya? Yang seperti yang saya bilang tadi, ikan itu adalah universal. Ditonton oleh semua suku, semua agama, semua negara, semua bangsa nonton ikan. Itu seperti itu. Berarti bahasa Inggrisnya jago dong? Kan ditonton apa tetap translate atau ini utuh bahasa Indonesia? Zaman sekarang ini nggak repot masalah itu.
Ya, kalau videonya sih bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Videonya bahasa Indonesia, Terus? tetapi kalau ada komen bahasa Inggris atau komen dari negara lain, saya akan jawab sesuai dengan bahasanya. Oh, Itu seperti gitu. itu. Artinya mereka berarti mereka hanya mengamati mungkin cara potongnya yang utama dulu ya, yang Iya. itu pada saat itu. Oke, Gitu. oke, lanjutkan lagi yang tadi. Iya. Kita tahu penonton Indonesia ini berapa ternyata. Iya. Oh, ternyata dari total jumlah ini 20%. 20%. Katakan penonton saya selama sebulan itu adalah 100 ya. 100 orang selama sebulan ya kan. 100 orang. Berarti 20%-nya berapa? Hanya 20 orang yang nonton video saya atau nonton channel saya. 20 orang ya kan. Catat saja 20 orang. Iya. Catat. Total pengguna YouTube di Indonesia berapa? Ternyata pengguna YouTube di Indonesia itu ada 1000. Iya. Dari 1000 cuma 20 orang aja yang nonton video saya nih. Ya kan? Berarti masih ada kesempatan. Banyak kan belum ada yang nonton saya. Masih ada berapa? Masih banyak. Dari 1000 kurangi 20 saja. Masih ada 980 kan? Masih ada 980 orang belum nonton video saya. Perkenalkan saja video kita. Terus saja gitu ya. Sampai total orang Indonesia sudah nonton semua. Ya kan? Berarti Pak Ajib penontonnya penonton baru Iya. gitu ya. Yang banyak yang baru. Saya sekarang itu ngejar penonton baru. Karena penonton lama, mohon maaf nih saudara, paling nonton 3 kali udah selesai. Nah, itu. Karena yang dipotong dari kepala, Iya. badan, buang tulang, iris, Iya. selesai. Kan sama itu yang tadi saya bilang Iya. kan sama gitu Sama. kan. Fotonya sama. Semua ikannya sama, iya, semuanya ikannya sama. Berarti sasarannya penonton baru ya. Untuk penonton melihat baru. itu yang Masih banyak penonton Indonesia yang belum nonton, pengguna YouTube di Indonesia yang belum nonton video saya. Buktinya baru 20% penduduk Indonesia yang nonton, ya kan? kalau di Sorong sudah punya angka statistiknya. Itulah YouTube nggak mengasih tunjuk kota mana sebenarnya yang nonton video saya. Hanya Indonesia. Indonesia saja ya. Indonesia secara saja. datanya ya. Nah di tayangannya Pak Ajib, apa sih yang ingin ditonjolkan di situ? Apa yang manfaat yang orang terima gitu? Apakah hanya sekedar hiburan atau ada nilai tambahnya di situ orang nonton? Gitu? Hiburan aja. Hiburan saja ya? Hiburan dan informasi. Oh. Informasi apa? Informasi Kota Sorong. Nah. Informasi sekarang saya menambahkan Papua Barat Daya loh. Ada kata Papua Barat Dayanya. Gitu. Dulu kan Sorong Papua Barat. Sekarang saya tambahkan Sorong Papua Barat Daya. Informasi. Nama pasar saya informasikan. Penjual ikan. Harga ikan itu informasi. Hiburannya ya potong ikan. Yang begitu cekatan-cekatannya. Kenapa tidak bikin lomba Pak Ajib? Sekali bikin lomba video. AdSense saya baru sedikit. Kalau AdSense saya besar, insya Allah saya akan buat. Tapi karena ya cukup buat makan, cukup buat rokok, kopi buat sahabat-sahabat semua. Sudah menyinggung itu. Seperti itu ya. Kalau AdSense saya sudah banyak, mungkin ada kesempatan bikin lomba bisa. Tapi karena belum nyampe. Sekarang sudah berapa AdSense? AdSense. Iya. Jadi Mbak bisa lihat saja AdSense itu adalah berapa banyak sih penonton Anda? Itu seperti itu. Sangat relatif kalau saya sampaikan totalnya. Itu seperti itu. Kalau real nilai rupiahnya berapa? Iya. Realnya nilai rupiah berapa? Alhamdulillah cukup. Berapa sih Pak Ajib? Gitu. Cukup buat rokok. Cukup rokok kopi cukup ya. 5 juta ada tembus? Tidak tembus. Belum tembus ya. Kebanyakan orang berpikir jadi YouTuber itu uangnya banyak ya. Iya. Berapa sih uangnya? Mari ke tempat saya bukakan statistik saya. Anda akan berdecak, wow. Iya. Cuma segini kah? Itu sama seperti begini. Sama seperti ada meme di Instagram. Itu dulu orang bilang saya jelek. Iya. Tapi setelah dia lihat dompet saya, dia bilang sudah jelek miskin. Di bawah 5 juta? Masih di bawah 5 juta. Oh, berarti kalau orang sudah berkeluarga belum cukup. Makanya belum cukup. Tapi kenapa Pak Ajib begitu bersemangat untuk terus menekuni ini gitu? Kan masih sedikit gitu. Iya. Jadi begini. Itu untuk hiburan. Hiburan ya. Hobi juga. Jadinya jadi hobi. Iya. Orang juga ngapain kamu di YouTube
penghasilannya nggak seberapa, gitu. Tapi kalau menemukan kesenangan batin, kesenangan batin ya, apa salahnya gitu kan. Sekarang rapot sendiri deh, cek dulu AdSense-nya berapa. Iya, kalau kami sih karena baru kita belum berpikir ke situ. Berapa bantuan gitu kan, dia seperti itu. Kita yang penting ada tamu, kita dihadirkan gitu. Kayaknya memang masih sangat jauh ya. Mungkin itu seperti itu. Iya. Jadi kalau mau lihat AdSense, sebenarnya ada satu aplikasi yang bisa melihat AdSense orang. Orang bisa ya. Bisa. Ada satu aplikasi, walaupun sekarang mungkin belum diupdate sampai sekarang. Mudah-mudahan dalam beberapa saat lagi mereka akan update karena sekarang ada video short. Iya, itu juga mendongkrak kan? Itu mendongkrak penghasilan dan mendongkrak subscriber. Nah, itu seperti itu. Orang selalu berpikiran mau kerja gajinya berapa sih? Terus kemudian orang mau lihat kerja terus setiap hari, ya kan? Wah, berarti bagus kayak Cina nih. Saya ikutan deh. Setelah ikutan ternyata tidak sesuai. Berarti mungkin harus mencapai memang 1 jutaan lebih gitu baru bisa oke ya. Survive ya 1 juta. 1 juta subscriber itu menurut saya survive, yang penting Anda konsisten. Konsisten ya. Iya. Kalau 1 juta subscriber, penonton Anda 10% dari 1 juta kan udah lumayan nih. Iya. Ya kan? Berapa ratus ribu kan? Iya. Kalikan 30. Ya, semua prediksi ya kan? Iya. Prediksi atau apa ya? Ya prediksi lah. Kata-kata yang sangat berbahaya itu prediksi itu. Ya kan? Karena kalau Anda ngomong prediksi, pasti Anda berpikiran akan marah dan tidak marah. Ya kan? Iya. Kalau pas dapat sesuai prediksi, senang. Kalau tidak sesuai, langsung kecewa. Oke, Pak Haji. Karena kita lihat ya kalau di kota-kota besar para subscriber kayak ini yang sudah sangat ini ya betul-betul YouTuber ini luar biasa gitu ya. Nah, kita di lokal ini mestinya juga ada yang seperti itu gitu ya. Iya, harusnya seperti itu, seperti itu. Ya. Tapi kan kalau memang yang lain lebih bagus, ngapain mau ngambil jadi seorang YouTuber? Ya kan? Sekarang kita ngojek semuanya ya, ngojek nih. Sebulan saya dapat 5 juta. Mendingan ngojek aja. Iya ya. Gak usah jadi YouTuber. Seperti itu. Tapi kalau jadi YouTuber sebulan 10 juta, ya saya tinggalkan ojek. Kan begitu. Berarti targetnya Pak Hajib ini nanti bisa mencapai berapa banyak gitu ya, kira bisa sampai. Itu dia, kalau target itu maunya yang besar ya kan, semua orang ingin yang besar. Gitu. Saya maunya ya pertama saya bisa mendapatkan uang di luar YouTube melalui YouTube. Caranya? Ini yang menghidupi ya. Karena ya endorse itu. Cuma sampai sekarang mungkin belum dibutuhkan endorse di Kota Sorong. Iya ya, agak susah ya. Bukan, mungkin belum dibutuhkan karena saya bisa jual sendiri kok. Ngapain saya butuh kamu? Gitu kan, mungkin seperti itu. Jadi saya sementara di Sorong itu saya lihat belum ada yang, mungkin ada tapi saya tidak tahu. Yang endorse ada mungkin ya? Ada tapi saya belum tahu, ya kan? Seperti itu. Iya, padahal sebenarnya potensinya di situ sebenarnya endorse itu ya. Nah, mungkin sahabat podcast ada mau endorse juga kami di Rada Sorong. Iya, mungkin punya pisang goreng, kopi gitu ya. Silakan untuk di-endorse. Iya benar. Minimal apa yang gratis-gratis gitu buat kami. Betul sekali. Nah, jadi begitu Mbak ya. Jadi kalau Anda mau jadi YouTuber, ya Anda siap. Kalau nggak mampu ya nggak usah lah. Tapi Pak Haji harus memberikan semangat dong, spirit buat itu kita yang baru memulai ini. Iya. Jadi spiritnya kan 4.000 jam layang sama 1.000 subscriber. Kalau sudah mencapai itu, pertahankan videomu terus ya. Iya, pertahankan videomu. Kalau seandainya Anda bekerja atau YouTube hanya sebagai sampingan, minimal sediakan waktu lah 1 jam untuk YouTube. Upload video ini mungkin. Tadi saya sampaikan itu istiqomah lah konsisten. Kalau upload jam 3 pagi ya jam 3 pagi, besok jam 3 pagi juga gitu. Kalau
uploadnya seminggu sekali ya seminggu sekali. Kalau uploadnya setiap hari ya setiap hari harus upload seperti itu. Kalau kamu terlambat ya kita kan ini cerita tentang di dalam tubuh YouTube sendiri. Itu ada yang disebut dengan algoritma. Algoritma itu adalah mesin atau algoritma adalah bagaimana YouTube membantu orang untuk menonton video Anda. Video yang ini disebut itu yang disebut dengan algoritma. Gitu. Nah, itu kita harus pelajari algoritma itu. Kalau kita sampai nggak mempelajari itu, ya syukur-syukur bisa ditonton, syukur-syukur bisa muncul di beranda. Seperti itu. Iya ya. Karena bermain dengan YouTube nih Mbak. Iya, Gitu. betul. Pak Ajip ini mungkin bisa dibagikan kepada sahabat kawan kiatnya. Kan kita kadang ini timbul tenggelam, kadang lagi moodnya bagus, kadang itu bagaimana mempertahankan supaya kita mood terus gitu. Nah itu mungkin ada resepnya. Nah itu masing-masing orang beda-beda ya, beda-beda. Kiatnya kalau Pak Ajip sendiri. Kalau saya sendiri, kalau bisa aja lagi jenuh datang ngapain gitu sampai moodnya. Kalau saya berpikir gini, ya kalau saya nggak upload gitu, atau saya terlambat upload gitu, itu gini, besok sedikit penonton itu aja. Sementara saya harus mempertahankan jumlah penonton saya, kalau bisa naik, jangan turun, seperti itu. Berarti harus ada dorongan. Ya, kalau terlambat ya sudahlah. Kadang pernah terlambat juga sampai 2 jam, karena saya mungkin ada kegiatan lain, wah terlambat 2 jam, bener. Mempengaruhi banget itu ya. Iya. Terlambat 2 jam aja, jangankan 2 jam, 10 menit terlambat aja udah jauh. Gitu. Apalagi kita kadang seminggu habis ini kendalanya persoalannya gini Pak Ajip, kadang narasumber yang kita hubungi belum siap, padahal kita udah jadwal misalnya hari ini, nah itu akhirnya tertunda lagi gitu. Nah ini mungkin satu persoalan yang kita hadapi. Nanti panggil ini aja siapapun yang di depan, mungkin tukang ojek atau mas penjual sayur, mas yuk kita podcast. Yang penting hadir, muncul. Yang penting harus ada di upload berarti ya. Harus ada di upload. Kalau ini saran saja. Kalau nggak di upload kita bicara sendiri aja. Oh iya. Kan ada istilah monolog itu ya. Ini istilah monolog ya. Monolog 8 menit 10 menit cukup lah. Iya betul. Banyak cara lah sebenarnya. Penting kita kreatif ya. Menghidupkan podcast, menghidupkan channel ya. Channel kita. Kita memang kalau saya lihat sih grafiknya ya naik gitu. Kayak sebelumnya kita belum konsen ke podcast. Stagnan gitu, tapi setelah kita menghadirkan tamu-tamu yang luar biasa, gitu kan udah lumayan grafiknya naik gitu. Ya mudah-mudahan saya bisa menaikkan penonton. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Padahal tidak bagus orangnya. Tapi kan Pak Haji punya pengalaman. Ya itu lah, sedikit-sedikit lah kita berbagi, kita share, bagi ya. Ya siapa tahu ini bisa mengalahkan podcast internasional. Amin. Ya, kan kita tidak tahu kan? Ya kan kita tidak tahu. Pelan-pelan. Yang penting itu tadi istiqomah, konsisten. Ini nanti tayang tanggal berapa nih? Ini nanti diedit dulu kan streaming. Jadi mungkin nanti Pak Rudin infokan lagi. Oh ya. Pak Ajip. Artinya maksudnya gini, kalau mamanya tayang hari Senin, ya toh? Nanti Senin depan harus ada lagi. Atau seminggu berapa kali podcast ini? 3 kali. 2 kali kan? Dua kali. Bagus itu. Seminggu 2 kali dijadwalkan jamnya jam sekian, paling enak itu kalau seminggu. Kalau Pak Haji tiap hari memang. Kalau saya kan tiap hari. Berarti pagi-pagi subuh-subuh sudah ke Jembatan Puri. Jam 6. Jam 6 sudah. Jam 6 karena beberapa bulan yang lalu ada sedikit kondisi yang kurang mantap. Jadi saya jam 6:30. Oh. Itu 6:30. Iya. Nah itu keluar masuk ke Jembatan Puri kan ada kartisnya. Berarti Pak Ajip lolos gratis atau seperti apa? Alhamdulillah. Dari pertama datang sampai sekarang kita informal. Informal ya. Ya semua karena komunikasi. Semua dibangun komunikasi. Semua itu dibangun komunikasi, karena kalau tidak ada komunikasi kita bisa miss komunikasi. Makanya di Indonesia kan ada menteri komunikasi kan? Iya benar. Iya, seperti itu. Oke. Ayo kita ke sana. Ayo, kapan-kapan. Oke Pak Ajip, saya kira itu mungkin perbincangan kita. Ada yang ingin disampaikan kepada para sahabat podcast terkait dengan pengalaman Pak Ajip sebagai YouTuber yang tidak kenal pantang menyerah.
Yang pertama nih, Ya. yang pertama tetap konsisten mengerjakan pekerjaan apa saja konsisten. Itu karena dengan konsisten itu akan ada hasil di kemudian hari. Entah itu pekerjaan, entah itu kamu buat video atau membuat karya, itu seperti itu. Terus kemudian jangan malu. Harus pede ya. Pede ya. Yang kedua, jangan malu tuh. Kemudian jalin komunikasi, Mbak. Jalin komunikasi dengan siapapun. Jadi saya waktu ini cerita lagi nih. Jadi saya akan pada saat saya ke Bahasan itu saya bangun komunikasi dengan tukang ojek di situ, tukang parkir di situ, helper di situ, penjual ikan, bos, juragan, semua kita halo, nelayan. Nah, kenapa? Karena suatu saat saya nggak punya uang, saya bisa minta mereka. Minimal sudah kenal, itu bangun komunikasi. Itu tambahannya itu yang tadi, bangun komunikasi. Iya. Kita dimanapun kita berada, kita bangun komunikasi. Iya, sip ya. Seperti itu. Oke. Sahabat-sahabat rapot. Radar podcast itu mungkin yang bisa kita tiru dari Pak Ajib. Tapi kegiatan selain YouTuber apa? Ada usaha lain kan? Tiket? Iya masih yang lain masih tetap jalan, walaupun mati suri ya. Karena untuk yang itu orang suka yang online. Iya betul. Bahkan sahabat saya sendiri nelpon, Mas minta maaf saya sudah beli tiket online. Tiket online betul. Nanti kapan waktu kita menghapus. MC juga. Kan saya masih MC. MC juga. Masih tetap beli dulu kan. Tapi mungkin karena saya sudah terlalu tua untuk menjadi seorang MC, tidak ada yang manggil saya. Faktor U juga ternyata berpengaruh ya. Mungkin. Ya mudah-mudahan orang-orang tua panggil saya MC, ya saya masih terima ya. Suaranya kan enak Pak Ajib. Harga cocok kita Oke kan. Yes, mantap. Tapi kalau biasanya saya mau beli tiket Pak Ajib, tolong kan waktu itu saya umroh. Siap. Di Mekah lagi. Iya. Oh itu nelpon dari Mekah itu ya? Wow. Saya dapat suara dari Mekah ini. Iya. Mantap sekali cerita. Tapi kita maaf ya kalau ada kata-kata yang kurang berkenan Mbak ya. Tapi yang pasti kita sudah bisa mengambil intisarinya ada di pantang menyerah, bangun komunikasi gitu ya untuk YouTuber ini, dan kita masih banyak belajar. Oke, Pak Ajib, saya kira itu perbincangan kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita sampaikan, bincang-bincang ini, ada yang mau niat sedikit menjadi YouTuber, ya bisa sedikit berguru dari YouTube. Tapi sahabat podcast, tolong jangan lupa ya. Nggak usah ya. Jangan lupa tonton. Jangan lupa tonton aja, nggak usah suruh like itu ya. Pak, sahabat podcast, terima kasih banyak ya. Pasti bahwa kita harus tetap eksis, harus tetap semangat untuk keberlangsungan semua channel-channel kita. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat sore. Waalaikumsalam. Selamat sore. Terima kasih banyak. Sukses. Rapot.